Kalau Anda sanggup kasih Jokowi di depan saya, debat sama saya, belum tentu saya kalah debat sama dia. Benar nggak? Benar nggak kawan-kawan? Kalau dia sanggup bawa Jokowi ke sini, debat sama saya, belum tentu saya kalah loh debat sama dia. Mundur, maju saya gitu kan. Jangan maju, mundur, maju, mundur, maju. Bin ajaib ya. Ini ada ya, seorang ketua umum partai, pernah jadi ketua MPR, pernah jadi menteri, pernah jadi wakil ketua DPR, tapi tidak percaya diri menghadapi anak kecil. Kok bisa gitu loh? Saya yang pantas jadi wakil presiden, bukan Gibran anak kecil. Mestinya begitu. Saya mau terangkan kepada saya tidak bermanuver, saya tuh tidak di struktur partai, saya tidak punya pasukan. Manuver apa? Saya tuh cuma anak kecil, jangan pada panik gitu loh ya. Mas Kapok, saya tuh cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik gitu loh. Oke, kembali lagi di channel saya. Wah, ini masih dengan video Refri Harun juga yang belakangan ini viral ya. Kasih sama saya Jokowi di sini berdebat dengan saya belum tentu kalah kata. Luar biasa sekali orang-orang seperti Refri Harun ini ya. Di luar nalar sekali, berani dia menantang presiden, orang nomor 1 di Indonesia, yang kerjaannya bukan ngurusin orang-orang satu aja seperti Refri Harun ini. Wah, luar biasa sekali, berani keluar kata-kata seperti itu dari mulutnya dan mengomentari Mas Gibran juga. Mas Gibran ada ngomong, saya anak kecil, jangan terlalu panik. Dan Pak Jokowi juga, ini ada video ketegasannya mengomentari BUMN, kementerian, bahkan yang lainnya. Sini kita lihat ya, ketegasan Pak Jokowi, dia langsung pantau gitu ya, langsung betul-betul turun ke bawah, memantau betul-betulkah diterapkan apa yang Pak Jokowi bilang gitu ya. Tidak boleh belanja barang-barang import, harus barang-barang lokal. Wah, betul-betul ya, Pak Jokowi yang memajukan Indonesia. Wah, keren sekali Pak Jokowi. Memang banyak yang bilang kalau Pak Jokowi itu nggak bisa dia melihat pembangunan itu kayak cuman jalan gitu aja. Dia langsung turun pantau pembangunannya udah seperti apa. Jadi Pak Jokowi itu sering ke pelosok Indonesia ini. Indonesia bagian mana yang belum pernah Pak Jokowi datangi. Itu bukti kalau Pak Jokowi langsung pantau semua kerjaan yang Pak Jokowi instruksikan ya. Nggak cuman menerima kabar-kabar saja, langsung lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi nggak bisa ditipu-tipu ya. Bisa aja ditipu-tipu, kayak fotonya dibuat-buat, atau pas datang barangnya pembangunannya itu pura-pura dikerjakan, tapi pas Pak Jokowi pulang itu mangkrak gitu. Nggak bisa gitu sama Pak Jokowi, semuanya harus selesai. Wah, keren nggak? Dan kita lihat videonya bagaimana. Let's go. Uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor nih, kita kadang gimana, saya kadang aduh, saya detailkan lagi, gregetan saya. Yang tepuk tangan nanti kalau barang-barangnya tidak masuk ke e-katalog, kemudian targetnya tidak kecapai, saya umumin nanti. Setuju enggak? Umumin dah. Kita ini sudah memang harus terbuka padanya dah. Dan saya minta memastikan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan betul-betul segera di lapangan. Setiap daerah saya kira akan bagus kalau bisa membentuk tim penggunaan produk dalam negeri. Nah, yang kedua, Menteri Keuangan, BPKP
betul-betul mengawasi. Sudah berapa sih transaksi yang ada dan laporan harian ke saya. Konsekuensinya, saya sudah sampaikan ke Menteri Keuangan, udahlah, kalau ada yang enggak semangat, potong DAK-nya. Setuju? Setujunya enggak semangat. Kelihatannya udah pada ngeri semuanya. Tapi saya potong betul nanti. DAU-nya, hati-hati, saya tahan. Jika ada yang tidak taat terhadap apa yang sudah kita sepakati pada hari ini. BUMN, saya sampaikan ke Menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita? Kementerian, ya sama saja itu, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah, saya itu. Kayak gini nggak bisa jalan, sudah di depan mata, uangnya ada, uang kita sendiri, tinggal belanjakan produk dalam negeri aja sulit. Dan akan saya awasi betul, saya minta nanti ke Pak Jaksa Agung, jangan sampai ada barang-barang impor masuk ke sini dicap produk dalam negeri. Karena sering di marketplace itu ada yang namanya agregator. Ngecapi, jangan dipikir kita nggak ngerti. Saya peringatkan dulu 2 kali. Ada perusahaan teknologi yang, nih hati-hati, nggak mau saya. Besoknya udah hilang. Ini saya nggak mau. Besoknya hilang. Oke. Tapi jangan hanya 2 ini, yang lain akan saya pantau. Saya minta betul-betul ini diikuti dan dikawal, diawasi. Termasuk Menteri Perdagangan, Dirjen Bea Cukai, di lapangannya dilihat betul, ini lari kemana sih? Ini ada alkes, ini lari kemana? Kelihatan. Oh, ke Provinsi A, kelihatan. Oh, ke Kabupaten B, kelihatan. Oh, ke Kota C, kelihatan. Oh, ke Kementerian ya, kelihatan semua. Sekarang ini gampang banget itu. Ngelihat. Ya tadi, mungkin nggak independen lalu ikut terpaksa masuk. Udahlah, kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya, jadi ini enggak begini. Loh, Anda kan begini mau loh. saya jawab. Ini Pak Arab, itulah adanya yang jadi kalau namanya dinamika politik lihat PAN ini internal. speechless ya kan. Dulu waktu awal-awal reformasi saya pilih PAN itu karena saya berharap dia menjadi partai di garda terdepan reformasi. Jangan lupa ya, reformasi tersebut adalah salah satunya pemberantasan KKN. Kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, saya menyaksikan PAN hari ini dengan serius ya. Dia tidak lagi di jalur itu. Justru dia bagian dari KKN itu sendiri. Paling tidak dia memperkuat. Yang mana yang KKN ini? Anda ini jangan seperti itu. Yang dimasuk KKN itu apa? Korupsi, yang PAN di dalamnya itu KKN apa? Korupsi, kolusi, dan yang mana? Yang korupsi yang mana? Nepotisme itu yang mana? Loh, Gibran, Anda kan nyalonkan Gibran. Loh ya, jadi ini persoalan Gibran itu bisa dibuka saya lagi pasalnya. bingung bin ajaib ya. Ini ada ya, seorang ketua umum partai, pernah jadi ketua MPR, pernah jadi menteri, pernah jadi wakil ketua DPR, tapi tidak percaya diri menghadapi anak kecil. Kok bisa gitu loh? Kan mestinya Zulkifli Hasan bilang, saya yang pantas jadi wakil presiden. Bukan Gibran anak kecil, mestinya begitu. Saya mau terangkan kepada kita Makanya semua. saya katakan, apa yang disampaikan Pak Arab, partai yang pernah saya pilih pada tahun 1999 itu, kok nggak begitu lagi gitu loh. Makanya jangan heran kalau saya nggak pilih PAN lagi sekarang. Begini.
Apa yang Karena lagi disampaikan? saya pilih PAN. Jadi, Anda nggak memilih PAN nggak ada masalah. Kita alhamdulillah naik kursinya kemarin, jumlah suara kita besar. Ya, Nggak mudah-mudahan ada masalah. lah. Jadi yang ingin saya Besok tekankan di sini, Pak turun Refli lagi. Pak Refli Kan ini kan kasih PAN tadi itu kan soal cuma nomor 2 aja dari partai Sebentar. terendah kan. Sebentar, kan saya Anda mau kan kasih cuma tahu. lebih gede dari Demokrat doang. Saya mau kasih tahu Nomor 1 bahwa sampai nomor tadi 6 soal kan partai penunjukan lain, bukan Gibran partai dan Anda. seterusnya. Itu artinya partai itu juga tidak laku lagi sudah. Udah mulai tidak laku. Ya kan? Yang tidak laku itu sebetulnya bisa jadi pendapat Yang Refli yang laku Harun. itu laku manis. Refli Harun itu kalau udah bicara nggak pernah dengar orang. Jadi begini, saya mau tegaskan bahwa soal pemilihan penetapan Gibran sebagai cawapres dari kubunya 02 itu tidak serta-merta itu adalah saran masukan dari Partai Amanat Nasional saja. Dan ini penting diingat Nanti tuh. PAN menyarankan ya. Sebentar. Wah, luar biasa PAN menyarankan Gibran. Berarti Zulkifli Hasan Bukan rendah hanya dia. serta-merta keputusan dari PAN itu yang saya jelaskan, bukan oke. menyarankan. Tapi menyarankan juga Tapi PAN, kan ya. di sana ada koalisi partai-partai. Dan itu keputusan untuk menetapkan Gibran itu bukan seperti tadi yang dituduhkan karena ada presiden, anaknya presiden. Bukan itu, ada beberapa yang mungkin Pak Rafli itu tidak melihat Kira-kira secara apa? jelas. Apa menurut Anda kelebihan Gibran Tadi sehingga nggak usah saya Zulkifli sebutkan Hasan satu persatu. takut Ada bersaing? banyak hal, tapi tidak usah saya sebutkan satu Oh, persatu. Dan oke. ingat, Satu Pak Refli aja ya, apa? coba searching jejak digital saya. Sehari sebelum penetapan Gibran sebagai cawapres, kami tetap masih mendukung Erick Thohir sebagai cawapres yang Keren. diusung oleh Tepuk PAN. tangan dong. Coba dicek. Keren. Ini Enggak apa-apa. Coba dicek. partainya lama, ketua umumnya lebih hebat dari Erick Thohir, malah orang lain yang dicalonkan. Jadi Mana Pak partai Refli, ini? itu dicek. Saya cuma mengatakan sebagai ketua praksi saya Anda tetap mendukung. Zulkifli Hasan itu lebih hebat loh dari Erick Thohir, lebih hebat daripada. Iya silakan, Gibran. kalau itu pendapat Anda bagus. Tapi waktu itu kami tetap Kira-kira kenapa menginginkan Anda mencalonkan Erick cawapresnya Thohir? itu adalah Erick Thohir. Enggak, ini Anda ini kan salah. Iya. Tadinya kan seakan-akan kami dari awal tuh Gibran. Kita itu coba dicek, saya sampai hari terakhir sebelum ditetapkan, saya tetap menginginkan bahwa Bisa nggak saya bertanya? Bisa nggak saya bertanya? Kenapa ya PAN mencalonkan Erick Thohir sebagai wakil presiden? Padahal Anda memiliki ketua umum partai yang lebih keren, lebih berpengalaman, lebih diplomatis, lebih bisa diterima, dan Itu kan track recordnya sebetulnya panjang. gini, jadi Erick yang- Thohir itu baru satu periode loh jadi menteri. Jadi jangan Tiba-tiba kok sampai Erick Thohir yang jadi wakil presiden kan- dari PAN. Ini Pak Itulah Refli ini sebabnya kan saya orang nggak pilih luar. PAN lagi. Pak Refli ini kan orang luar, menilainya dari luar, ya kan. Kami di dalam ini punya perhitungan-perhitungan. Ada banyak perhitungan di mana menurut kita, ya kalau di hasil survei misalnya, kemudian tingkat elektabilitasnya, kemudian tingkat dia mobilitasnya, kemudian keterpilihan dan seterusnya. Ini yang kita jadikan dasar, itu satu. Yang kedua, Erick Thohir ini bagi kita adalah teman, karena sering sekali ikut Kira-kira kalau dia hadir jadi tidak jadi menteri BUMN, jadi wakil presiden nggak? ini kira-kira? belum selesai saya jawab udah dipotong aja nih. Bagaimana jadi demokrat kayak gini nih? Tepuk tangan dulu ini Refli Harun ini. Udah demo di depan DPR bolak-balik teriak-teriak begini ya. Alhamdulillah tetap aja di MK nggak diperkirakan juga diperhitungkan juga pendapatnya. Ya ini karena Jadi ini- MK-nya kan masih di Nah bawah ini pihak salahin lagi kekuasaan. MK-nya. Ini bangsa ini sudah ada aturannya Pak, ada undang-undangnya. Di Undang-Undang Dasar Enggak, saya 45 tuh itu heran. ada MK. Saya tuh heran saja. Anda sebagai ahli tata negara Nah, menganulir saya tuh heran. posisi Anda Mahkamah punya Konstitusi. Dari orang mana Anda hebat. punya ilmu Namanya seperti itu? Zulkifli Hasan. Tepuk tangan dulu Ketua ini Refli Harun. MPR, jadi menteri, wakil ketua DPR, jabatannya lama, track recordnya panjang, bisa mengalahkan Amin Rais Udah. dan lain sebagainya. Udah. Kok nggak mau jadi wakil presiden gitu loh, malah mendukung Jadi Erick begini, Thohir dan ini terakhir Gibran Raka Buming Raka. Anda Kok Anda ini- nggak percaya diri banget? Bukan, saya mau Anda kasih kan tahu. partai yang namanya Partai Reformis. Saya pilih PAN loh pada tahun 1999. Dan sekarang saya menyesal lihat PAN seperti ini kan. Partai yang menurut saya, aduh, kalau tidak pragmatis begini udah hilang nih partai, saya kira gitu. Oke Bang Refli, kita berikan kesempatan, silakan. Udah. Enggak, Anda silakan dulu menghina-hina, enggak apa-apa. Enggak, ini orang, iya kan? Masa ini kadang-kadang dia kalau ngeritik Jokowi dia lebih hebat dari Jokowi loh. Mengeritik Prabowo dia lebih hebat dari Prabowo. Oh iyalah. Ini yang saya lihat ini begitu. Sekarang Tapi tanya, begitu dikasih kesempatan untuk memimpin demonstrasi aja, yang datang cuma 100 orang, 150 orang. Coba Anda pikir. Ini loh. Anda kan pengen debat tuh. Kalau Anda sanggup kasih Jokowi di depan saya, debat sama saya. Belum tentu saya kalah debat sama dia. Benar nggak?
Benar nggak kawan-kawan? Kalau dia sanggup bawa Jokowi ke sini, debat sama saya belum tentu saya kalah loh debat sama dia. Menurut Jokowi kan nggak kelas, makanya nggak mungkin debat dengan Iya, saudara yang nggak Refli kelas Harun. tuh di. Oke, itu dia videonya ya. Ambil positifnya ya, dan terbukti ya mana yang bagus mana yang tidak ya. Kalian tontonlah bagus-bagus videonya tadi, dan cerna bagus-bagus. Kenapa Pak Jokowi dan Mas Gibran begitu dicintai rakyat Indonesia ya. Oke, itu sekian video dari saya. Bye.